Selamat datang di Narasi Menarik, tempat di mana cerita tak sekadar dibaca, tapi dirasakan. Duduklah tenang, buka telinga dan hati, karena setiap detik adalah bagian dari kisah yang bisa membuatmu lupa waktu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notif untuk kejutan cerita-cerita selanjutnya. Bagian 14, kamar yang pernah jadi miliknya. Minggu pagi yang tampak biasa. Irfan baru saja bangun ketika suara mobil berhenti di depan pagar rumah. Ia mengintip dari jendela, mengira tetangga. Tapi langkah kaki yang masuk membawa aroma beda, parfum tajam, langkah percaya diri, dan suara tinggi menggoda. "Bu, aku datang." Irfan membuka pintu kamarnya sedikit. Dan di sana, berdiri seorang wanita dengan t-shirt fit body abu-abu, legging hitam yang melekat seperti kulit kedua, dan jaket denim setengah terlepas dari bahu. Wajahnya tirus, rahang tegas, mata berbinar seperti baru pulang dari lomba modeling. Itu Asmara. Darah Irfan langsung dingin, dan panas bersamaan. Asmara, kakak kandung Leoni. Pemilik kamar ini sebelum ia datang. Kini berdiri di depan pintu, tersenyum pada ibunya sambil merangkul hangat. Tapi di tengah peluk itu, mata mereka bertemu, Irfan dan Asmara. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat Irfan menelan ludah. Tatapan itu bukan sekadar ramah. Itu tatapan perempuan yang lama tak disentuh. "Ih, jadi ini anak kos yang ngambil kamarku ya?" Asmara tertawa saat akhirnya melihat Irfan keluar. "Aduh, sorry, Mas nggak maksud usir. Nostalgia doang." Irfan hanya nyengir kaku. Tapi pikirannya ribut. Hari 1, ketegangan lembut. Malam harinya, mereka makan bersama. Bu Laras masak lebih banyak, lebih rapi. Asmara duduk berseberangan dengan Irfan, sesekali memainkan rambut, sesekali mengangkat alis waktu Irfan menjawab pertanyaan-pertanyaan isengnya. "Irfan, kamu ngekos di kamar aku ya? Masih ada lukisan bunga di dinding belakang tempat tidur?" "Iya, masih." "Gak saya copot." "Keren sih." Asmara tersenyum miring. "Kamar itu dulu banyak kenangannya," katanya sambil meneguk teh. Tapi intonasinya bikin leher Irfan gatal. Malam itu, Irfan susah tidur. Aroma sampo Asmara entah kenapa masih menempel di udara. Hari 2, kaos basah dan dada mengintip. Pagi harinya, Irfan bangun lebih siang dari biasa. Saat keluar kamar, ia melihat Asmara sedang ambil air galon. Kaos putihnya basah karena kena tumpahan. Tanpa bra. Putingnya samar mencuat di balik kaos tipis itu. Dia menatap Irfan sebentar. "Ops. Sorry, aku ngagetin ya." Irfan menggeleng. Tapi tak bergerak. Asmara tersenyum, lalu jalan ke dapur sambil mengibas rambut basahnya. Irfan menatap punggungnya, lekukan pinggangnya, dan bagaimana celana pendeknya seperti tidak tahan menahan isi di dalam. Hari itu, setiap detik terasa seperti ujian iman. Hari 3, saat rumah terlalu sepi. Bu Laras harus ke kantor sejak pagi. Leoni kuliah. Rumah kosong. Dan Irfan hanya ingin cepat menyelesaikan tugas, tapi Asmara, dengan setelan game ketatnya dan napas berat seusai lari pagi, menawarkan teh, lalu duduk di sofa tanpa aba-aba. "Kamu udah berapa lama tinggal di kamar aku?" "Setengah tahun lebih, Kak." "Manggil aku kakak?" Asmara tertawa kecil. "Udah 26, Fan. Cewek 26 tuh bukan kakak, tapi juga belum tante." "Bahaya." Irfan menelan ludah. Asmara makin mendekat. Wajahnya berkeringat pelan. Bibirnya merekah. "Fan, boleh jujur?" "Iya."
Aku tuh dari kemarin penasaran. Gimana rasanya tidur di kasur itu sekarang sendirian? Ia menatap Irfan lama. Sangat lama. Dan dari situ, titik didihnya mulai naik. Bagian 15, peluh di atas kasur lama. Siang itu panas. Matahari menempel di langit seperti paku di pelat baja, dan rumah itu terlalu sepi untuk dibiarkan begitu saja. Irfan baru saja menyelesaikan tugas kuliah, matanya berat tapi pikirannya gelisah. Dan saat ia lewat lorong menuju dapur, pintu kamar Asmara setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara musik pelan. Bukan lagu Ubbeat. Lagu sendu, vokal perempuan lembut, mengisi udara dengan nada yang nyaris seperti desahan. Dan di balik pintu itu, Asmara duduk di tepi kasur, mengenakan celana pendek ketat dan sport bra. Tubuhnya masih berkeringat, pipinya merah segar, dan rambutnya diikat asal. Irfan, panggilnya, mata tak berpaling dari layar ponsel. Irfan menghentikan langkah. Iya, Kak. Aku udah bilang, jangan panggil aku kakak. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia meletakkan ponsel, lalu bangkit berdiri. Keringatnya mengilap di bahu. Otot perutnya padat. Dada 34D-nya membusung keras dalam balutan kain tipis yang menahan dengan susah payah. Irfan ingin memalingkan mata, tapi gagal. Asmara berjalan ke arahnya. Lembut. Perlahan. Dan begitu dekat, aromanya menyerang, wangi tubuh yang belum sempat mandi, bercampur parfum yang masih tertinggal dari pagi. Mau masuk? Gak perlu malu. Toh kamu udah jadi bagian dari rumah ini, katanya. Irfan melangkah masuk, tapi ragu. Asmara duduk lagi di kasur. Kasur itu. Tempat tidur lama yang pernah jadi dunianya, dan kini ditempati laki-laki asing yang tinggal di bekas jejak masa mudanya. Tahu nggak? Katanya sambil memutar badan, satu kaki naik ke kasur, aku kangen banget sama kamar ini. Masih nyaman? Asmara tertawa kecil. Lebih dari nyaman. Tapi yang bikin beda sekarang itu penghuninya. Irfan membeku. Lalu, Asmara membuka sport bra-nya perlahan. Tidak buru-buru. Tidak menggoda berlebihan. Hanya satu gerakan pasti dari perempuan yang tahu betul siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. Tubuhnya terbuka. Dada padatnya terlepas dari kain. Dan saat ia bersandar ke belakang, rambut jatuh ke bahunya, mata menatap Irfan seperti api yang sudah lama menunggu bensin. Irfan mau bantu aku bersihkan keringat? Napas Irfan pecah. Ia mendekat. Dan sisa siang itu lenyap. Tak ada percakapan. Hanya suara napas, kulit yang menempel, dan kasur tua yang kembali menyimpan rahasia. Suara kain tergesek. Desahan yang ditekan. Tubuh yang naik turun dalam ritme takdir. Dan Asmara, istri orang, perempuan matang, penuh gairah, melengkung di bawah Irfan seperti busur yang akhirnya bisa dilepaskan. Mereka tidak bercinta. Mereka meledak. Bagian 16, panggilan yang salah, waktu yang sangat salah. Hari ketiga. Rumah masih lengang. Laoni sudah bilang bakal nginap 2 malam di rumah temannya, dan Bularas masih di luar kota. Artinya, rumah itu sepenuhnya milik mereka berdua. Sejak kemarin malam, kamar Irfan sudah jadi milik bersama. Kasur, bantal, dan udara di dalamnya sudah penuh dengan jejak ciuman, keringat, dan suara lirih Asmara yang menyebut nama Irfan berulang-ulang. Asmara tidak lagi pura-pura. Ia bahkan hanya mengenakan kemeja Irfan. Longgar, cukup panjang untuk menutupi bagian bawah, tapi terlalu tipis untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya yang masih berkeringat. Irfan duduk bersandar di dinding, tubuhnya hanya berselimut sarung yang setengah terbuka.
Asmara, seperti kucing yang kenyang tapi masih haus belayan, membaringkan diri di atasnya, kepalanya di dada Irfan, satu kakinya menggantung di pinggir kasur. Aku harusnya pulang pagi ini, gumamnya sambil mengelus dada Irfan pelan. Kenapa enggak? Asmara menatapnya ke atas, lalu mencubit pinggang Irfan. Nyuruh aku pulang? Dasar. Irfan tertawa pelan. Tapi belum sempat ia menjawab, suara vibrasi mendesis di atas meja. Ponsel Asmara menyala, suamiku muncul di layar. Asmara langsung bangkit setengah. Napasnya berhenti. Panggilan video. Dan sebelum sempat berpikir, ia menjawab. Reaksi refleks. Layar menyala. Wajah suaminya muncul, lelah, berkacamata, senyum menggantung. Sayang, lagi apa? Kok tumben angkat cepat? Asmara duduk cepat di tepi kasur, rambutnya setengah menutupi wajah. Ia pastikan ponsel menghadap ke arah dinding. Tapi detak jantungnya seperti petasan tahun baru. Ini lagi di kamar ibu. Lagi rebahan aja, capek. Irfan, yang masih telanjang di balik selimut, menahan napas. Kakinya nyaris terlihat dari sudut layar. Dan Asmara masih setengah telanjang dari pinggang ke atas. Kemeja Irfan tak dikancing. Sayang, kamu keringetan? Tanya si suami. Asmara buru-buru menarik rambutnya ke belakang. Baru selesai nyapu depan. Panas banget di sini. Irfan menyeringai pelan. Tangannya diam-diam menyentuh paha Asmara dari belakang. Nakal, licik, menekan perlahan ke arah pusat panas yang belum padam. Asmara bergetar. Tapi ia tetap tersenyum ke kamera. Yah, kamu sehatkan di sana? Tanya sang suami. Asmara mengangguk cepat. Tapi tangannya sekarang menggenggam lengan Irfan di bawah layar. Menggenggam erat. Tubuhnya sedikit melengkung, dan Irfan tahu, dia sedang menahan. Menahan desahan. Menahan denyut. Karena tangan Irfan sudah menyusup masuk. Masuk ke balik kelembapan, membuka perlahan jalan sungai yang belum kering. Asmara mencoba bicara, tapi suaranya mulai bergetar. Iya, aku sehat. Cuma, agak ngilu badan. Suaminya tertawa kecil. Makanya jangan kecapean. Nanti kita pijet-pijetan kalau aku kesana ya. Asmara memejam mata. Ujung lidah Irfan sudah menyentuh kulit belakang lututnya, menjalar naik. Dan ketika jari Irfan menyentuh bagian terdalam, Asmara tak tahan. Mulutnya terbuka sedikit. Ah, sayang, kamu kenapa? Asmara menahan. Lalu tertawa cepat. Kejepit ini, haha. Aduh. Irfan makin ganas. Tapi perlahan. Memburu. Seperti ular yang tahu korbannya tak bisa lari. Udah ya, Mas, aku mau ke kamar mandi. Nanti aku kabarin lagi. Oke, love you ya. Asmara tersenyum paksa. Love you too. Begitu panggilan dimatikan, ia melempar ponsel ke kasur, lalu membalik tubuh, duduk di atas Irfan, matanya menyala. Bibirnya bergetar. Kamu gila. Kamu gila. Tapi ia tidak berhenti. Ia hanya memegang kepala Irfan dan menciumnya seperti wanita yang ingin membakar semua rasa bersalah. Dan siang itu, Irfan bukan cuma anak kos. Ia jadi rahasia terdalam seorang istri, yang tidak lagi bisa kembali utuh. Bagian 17, detik-detik kepulangan. Pagi itu, langit tak terlalu cerah. Tapi bukan karena cuaca, melainkan suasana di dalam rumah yang telah terlalu lama menyimpan rahasia di balik pintunya. Asmara duduk di teras, mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans. Matanya menatap jalanan sepi di depan, di tangan ada koper kecil, dan di dada, ada gejolak yang tak tahu harus disebut apa. Irfan berdiri tak jauh di belakangnya, menyandarkan tubuh ke dinding,
diam. Matanya hanya menatap punggung wanita itu. Semalam, mereka bersatu seperti dua jiwa yang tahu tak akan bertemu lagi. Bukan dalam bentuk yang sama. Bukan dalam tempat yang sama. Asa dan birahi sudah selesai. Yang tersisa hanyalah diam. Mobil jemputanku sebentar lagi nyampe, gumam Asmara. Irfan mengangguk. Asmara menoleh sedikit, senyumnya lembut, tapi lelah. Aku harus balik, Fen. Ini bukan dunia kita. Irfan ingin berkata sesuatu. Tapi tak ada kata yang pantas. Ia hanya mendekat, menyentuh tangan Asmara, menggenggamnya. Hangat. Lembut. Tapi lepas juga. Dan ketika mobil putih muncul dari ujung jalan, Asmara berdiri. Ia mencium pipi Irfan. Satu ciuman. Tanpa janji. Jangan cari aku, bisiknya. Tapi jangan lupakan aku juga. Ia melangkah masuk mobil. Dan begitu pintu tertutup, Irfan tahu, yang baru saja pergi adalah perempuan yang akan tinggal di benaknya terlalu lama. Perpisahan kedua, Irfan dan rumah itu. 2 minggu setelah kepergian Asmara, Doni, sahabat Irfan sejak semester awal, muncul di teras rumah dengan semangat penuh. Fen, kontrakan udah deal. 2 kamar, bisa bebas. Gak perlu mikir jam malam, katanya sambil tertawa lebar. Irfan menatap rumah itu. Terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak tubuh. Bau sabun Bularas masih tertinggal di tirai, suara tawa Leoni masih bisa ia dengar samar, dan kamar lamanya, kamar itu, sudah bukan miliknya sejak tubuh Asmara bersandar di sana. Malam terakhir sebelum pindah, Bularas duduk bersamanya di meja makan. Kamu beneran mau pindah, Fen? Irfan mengangguk. Sudah waktunya, Bu. Kenapa? Tanyanya pelan. Karena Doni? Atau karena aku? Irfan diam. Lalu menjawab dengan satu kalimat. Karena aku nggak bisa terus jadi rahasia. Bularas menunduk. Tak membantah. Tapi saat Irfan berdiri untuk pergi, ia bangkit juga, memeluk Irfan dari belakang. Terima kasih, untuk 6 bulan yang membuat aku merasa diinginkan. Irfan menoleh, mencium dahinya, dan malam itu tak ada lagi tubuh yang bersatu. Hanya 2 orang dewasa yang tahu segalanya punya masa, dan masa mereka sudah lewat. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakang Irfan, ia menoleh sekali lagi. Di dalamnya, ia meninggalkan 2 wanita. 2 kenangan. 2 jenis luka. Dan di depannya dunia baru menanti. Kontrakan, kebebasan, dan mungkin wanita berikutnya. Tapi setiap kali malam datang terlalu sepi, ia akan ingat kasur tua itu. Nah, itu tadi cerita seru hari ini, Bos. Kalau kamu senyum, ketawa, atau malah jadi ingat sesuatu pas nonton, jangan pelit-pelit ya. Klik subscribe, biar nggak ketinggalan kisah lainnya. Dan share video ini ke teman, saudara, atau siapa aja yang butuh hiburan ringan buat nemenin harinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap santai, tetap waras,